word problem, kasih soal yang sudah mulai agak-agak tinggi tingkatannya ya. Kemudian recreated craft kalau untuk yang desain produk nih bisa, atau yang sebenarnya yang lain juga bisa ya, yang dari pariwisata juga bisa. Kemudian discussion forum. Nah, caranya bisa pakai checklist, bisa product checklist, dan tentunya rubrik karena ini sudah masuk ke critical thinking. Yang integration juga dimensionnya interdisciplinary learning. Cara nilainya bisa pakai concept map, bisa diagram Venn, bisa mengaitkan patient symptoms to potential side effect. Jadi misalnya bisa related dari apa yang mereka sudah pelajari ke seperti yang tadi ya, authentic assessment ya, ke praktek langsung seperti itu Bapak Ibu. Tentunya semuanya dinilai pakai rubrik juga. Human dimension juga ada. Human dimension itu yang dinilai dimensinya apa aja, interpersonal relationship gitu, sampai environmental ethics juga. Nah, di mana bisa dilakukan self evaluation atau berupa checklist ya Bapak Ibu. Anak-anak mahasiswa bisa cek dirinya mereka sendiri. Kemudian peer evaluation, menilai sesama, pakai case study. Kemudian group project, tentunya pakai rubrik juga Bapak Ibu. Sharing, bisa pakai authentic project, bisa pakai role model atau role play, debat, terus reflecting writing. Kemudian bisa pakai semuanya dinilai pakai rubrik juga. Nah, ini yang terakhir, learning to learn. Becoming a better learner, ini dimensinya. Kemudian cara untuk menilai bisa pakai self-assessment, reflective writing. Reflective writing ini sebenarnya tergantung dari Bapak Ibu mau seberapa panjang ya, kayak gitu. Jadi misalnya ini sebenarnya itu penting untuk dilakukan supaya mereka bisa melihat kembali sejauh mana apa yang sudah mereka pelajari, kemudian mereka bisa menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Tentunya pakai rubrik juga Bapak Ibu. Oke, saya sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya share bisa membantu Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut ke sesi sharing. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Romita. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni untuk pembawaan materinya di pembuka ya, ini pembuka nih. Kalau materinya kita bisa lihat ya Bapak Ibu, materinya kita bisa tahu, oh ini rubrik nih, ini self assessment-nya pakai checklist gitu. Nah, tapi kan kita juga punya perbedaan masing-masing di mata kuliah kita gitu kan. Jadi mungkin sharing knowledge dari beberapa dosen ini akan menjadi inspirasi gitu bagi kita Bapak Ibu untuk kita membuat self assessment atau assessment pribadi kita, assessment untuk blended learning kita di mata kuliah kita masing-masing. Jadi dosen yang akan sharing pertama adalah Ibu Ocha dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Silakan Ibu Ocha. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bu Romita dan Bu Reni ya untuk mengajak join sharing di sini ya Bapak Ibu. Saya dosen pendidikan matematika ya dari TISI. Ya, di sini saya akan men-sharingkan ya mengenai pemaparan yang sudah sangat jelas ya, dan dari Bu Reni ya kami juga mempelajari itu ya untuk mengimplementasikan di TISI seperti apa, dan izinkan saya untuk share screen ya untuk mengenai ya share mengenai apa yang akan saya bawakan ya. Di sini ya Bapak Ibu, oke ya, saya Ocha Dato Apulembang, saya akan sharing ya, bukan menggurui ya Bapak Ibu semua, hanya sharing mengenai apa yang saya lakukan atau ya kami lakukan ya, karena ada beberapa mata kuliah yang biasanya itu memang tim teaching, jadi biasanya diajarkan oleh beberapa dosen. Ya, kalau yang memprogram mata kuliah dalam satu semester itu ada beberapa kelas, ya. Nah, saya akan men-sharingkan salah satunya, saya mikir-mikir ya,
yang mana yang akan saya sharingkan ya dari sekian banyak mata kuliah, karena biasanya tergantung mata kuliahnya mengenai penilaian yang kadang-kadang kita lakukan. Namun sepintas karena Bu Reni juga mengenalkan ya bagaimana authentic assessment itu sendiri, ya saya memikirkan mata pelajaran mana ya, mata kuliah mana ya yang kira-kira sudah saya aplikasikan. Maka itu saya akan sharingkan, saya di sini akan sharingkan mengenai mata kuliah geometri yang saya ajarkan. Jadi mata kuliah geometri ini biasanya saya ajarkan selain daripada pendidikan matematika yang memprogram, juga diprogram oleh pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Ya, biasanya saya mengajar di ya jurusan matematika, terus juga diberikan kepercayaan untuk ngajarnya di PGSD juga. Jadi saya juga memiliki kadang-kadang ada perbedaan ya, karena memang beda mahasiswanya, beda latar belakang background pendidikannya kan, maksudnya pendidikan matematika dan PGSD itu kan pasti ada perbedaan, jadi pendekatannya juga pun berbeda ya. Nah, di sini saya men-sharingkan kalau mulai dari CPL-nya sendiri untuk mata kuliah geometri itu di kami ya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini biasanya disesuaikan dengan KO masing-masing prodi ya Bapak Ibu ya. Nah, terus di matematika sendiri ini ada S6, S8, KK1 dan P5 ya. Biasanya dari sini kita akan menurunkannya ke CPMK ya, atau capaian pembelajaran pada mata kuliah geometri ini sendiri. Nah, dari geometri ini sendiri ada 6 ya, diturunkan ke dalam 6 CPMK ya, diantaranya ya geometri berarti bangun datar dan bangun ruang ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya jabarkan CPMK-nya, lalu karena terkait dengan alur yang disampaikan oleh Bu Reni tadi ya, bagaimana menyusun assessment itu sendiri, lalu saya menyusun CPMK-nya, lalu kita membuat penilaian seperti apa nih yang akan kita lakukan dalam mata kuliah kita ya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 untuk mata kuliah geometri sendiri. 3 yaitu ada KAT 1, ada UTS dan UAS ya. Bobotnya masing-masing seperti ini. Kemudian di mana UTS-nya ini UTS dan UAS karena ini geometri ya, berat pembelajaran matematika, ada namanya ujian tertulis ya, online, tentunya diadakan dengan online gitu ya. Dan juga ada KAT. Nah, di KAT inilah yang kita bisa melihat ya, dengan sekian bobot yang diberikan apa ya yang bisa menjadi penilaian yang kalau tadi menggunakan istilah authentic assessment ya, maka kami memilih untuk memberikan project. Nah, kalau kita mengingat apa yang disampaikan Bu Reni tadi, ya berarti project itu yang kami minta di sini sesuai dengan ini, mereka akan membuat video pembelajaran ya, tentu dengan materi geometri ya, karena mereka adalah calon guru. Jadi kan karena disesuaikan tadi ya dengan CPMK-nya Bapak Ibu ya, maka kami membuatnya seperti ini ya, yang mana mereka akan membuat video pembelajaran ya mengenai materi yang mereka pelajari yaitu di geometri. Nah, dan kalau mau dilihat tadi berarti sudah masuk kepada tingkat ini ya, creating ya Bapak Ibu. Nah, dan beberapa item yang terkandung di dalamnya, gitu. Nah, pertama saya akan menyampaikan ya dari yang tadi, kalau untuk CAT ini, untuk video project ini, maka di dalamnya itu menggunakan rubrik Bapak Ibu. Ya, jadi inilah ya yang saya lihat, oh bagaimana sih kita mendukung agar mahasiswa itu bisa terus meningkatkan apa yang mereka bisa nih. Ya itu kan salah satu bagian daripada assessment itu sendiri. Ya, jadi mereka bisa melihat, mengeksplor lah, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, mereka cepat dalam teknologi. Jadi kita ya memberikan rangsangan lah untuk mereka bisa menciptakan ya, membuat suatu produk. Ya, terus di sini kalau untuk UTS dan UAS karena ini adalah mata kuliah matematika gitu ya, maka di sini pakainya yang objective test itu ya masih
pada umumnya sama ya, yaitu benar salah, ada ya multiple choice dan ada esainya juga, yang semuanya dalam hal ini saya pakainya untuk UTS dan UAS itu tetap menggunakan platform Moodle ya, yang sudah disiapkan. Kemudian kalau tadi diberikan 3 bagian daripada penilaian itu sendiri, maka di dalam mata kuliah saya ini juga tetap menerapkan ada namanya initial atau pre-assessment ya, yang biasanya dilihat ya karena ini jarak jauh juga gitu ya, bagaimana mereka tetap terhubung ya satu sama lain. Jadi saya pakai discussion forum, terus saya bentuk grup discussion, terus nanti juga saya memberikan sarana untuk mereka bisa merefleksikan ya pembelajaran yang mereka alami ya, sehingga nanti juga bisa memberikan feedback juga ya kepada saya sebagai pengajar. Nah, pertama saya akan sharingkan mengenai yang kami lakukan yaitu DIKAT ya, mengenai proyek ini. Tadi sudah disampaikan sebenarnya kita kan memang melihat ya apa yang mesti faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan nih dalam kondisi seperti ini. Mahasiswa kita online, berarti mereka masing-masing dari rumahnya. Kemudian kalau presentasi berarti mereka tidak bisa presentasi seperti layaknya dalam kelas, menggunakan papan dan segala macamnya ya. Dan juga kerja kelompoknya mereka semua mesti akan menggunakan secara online. Terus kalau presentasi, kalau mempresentasikan langsung saat sinkronus, kita memikirkan ya ada faktor-faktor yang lain yang bisa terjadi gitu kalau dipresentasikan secara sinkronus langsung. Kemudian apa yang bisa kita lakukan agar bisa lebih mempermudah lah istilahnya ya, karena ini semua dilakukan dengan online. Maka kami minta itu yang biasanya dipresentasikan di dalam kelas, dibawa wujud bendanya, gitu ya, hasil produknya, maka di sini itu diminta untuk membuat produknya itu yang berbasis ya e-learning berarti ya, berarti yang menggunakan berarti kita buat video dalam bentuk video ya, video animasi atau presentasi video yang mereka bisa tampilkan. Ini nanti juga kelas itu akan akses. Jadi biasanya saya lakukan adalah memberikan due date pengumpulan per kelompok sebelum meeting ya sesuai dengan jadwal mereka kelompok masing-masing. Kemudian saya biasanya mengupload itu ya, saya embed itu ke Moodle. Jadi dilakukan saat sebelum sesi sinkronus. Jadi itu masuk di asinkronus. Jadi mahasiswa yang lain menyimaknya dalam sesi asinkronus gitu ya. Jadi item-item kita perlu menentukan sebenarnya aspek penilaian apa yang akan saya nilai dari mata kuliah saya ini ya. Kalau tadi dia masuk di atas yaitu mampu membuat alat peraga geometri ya untuk menarik perhatian gitu ya. Tentu terkait karena mereka adalah calon guru ya. Maka saat ini ya item-item ini, aspek-aspek ini ya untuk kebutuhan saat ini ya. Ini lalu Bapak Ibu yang saya gunakan. Nah, karena semester depan juga masih akan mengajarkan. Nah, biasanya ada evaluasi ya Bapak Ibu dari setiap rubrik yang dilakukan. Jadi dari sini pun juga nanti saya akan mengevaluasi lagi item mana yang perlu diperbaiki. Tapi yang lalu ya yang sempat kami gunakan ini. Jadi kami melihat konten video animasinya nih seperti apa, contoh dalam hal contohnya ya, karena semua menilai di dalam video yang diberikan. Maka kalau kita lihat di sini saya memberikan 4, 3, 2, 1 ya. Nah, dilihat di sini ada perbedaan ya. Kalau misalnya kita menyimak tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Reni, ya, perbedaan seperti apa sih yang membuat masing-masing itu? Nah, ya. Nah, saya berikan 4-3. Contohlah 4-3 ini ya. Pertama memberikan contoh nyata bangun ruang berupa video ya, berupa video yang ditemukan dari benda di sekitar atau keunikan dari daerah asal karena mereka semua masing-masing di rumahnya.
Ya, kita menyederhanakan apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi ya tergantung mereka topiknya apa. Jadi ya mereka diminta untuk membuat video, ya biasanya short video untuk memperkenalkan ini bendanya ini ya gitu. Ya, apakah mereka tampilkan itu? Nah, pembeda untuk dari 4 ke 3 adalah ini diberikan hanya berupa foto. Nah, foto ini kan bisa diambil dari internet atau tinggal difoto bendanya terus dimasukkan ke dalam presentasinya ya. Jadi sudah ada pembeda di sini. Nah, kalau berikutnya tentang konten video animasi itu mengenai penjelasan materi seperti ini, karena ini topiknya mereka presentasi pas dibangun ruang, maka kita melihat nih apa pembedanya lagi dari tiap skor. Nah, jadi di sini harus apa ya, memperlihatkan yang benar-benar bisa membedakan antara poin 4 dan 3. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu, ya saya satu persatu tidak saya tunjukkan gitu ya. Termasuk di dalamnya karena ini mereka memang calon guru, ada contoh soal, tentu diminta untuk menentukan ya, diharapkan mereka bisa membuat contoh soalnya itu yang ada yang lots ya, atau kategori lots dan ada kategori hots ya. Nah, apakah itu tercantum di dalam soal contoh-contoh yang mereka berikan? Nah, atau dengan sebelahnya itu apakah semua tingkatannya sama? Ya, memang ceritanya berbeda tapi angkanya saja yang diganti mungkin ya, maka dia masuk dalam kategori seperti ini. Nah, itu beberapa ke bawah beberapa item dan saya akan buatkan masing-masing cara penilaiannya ya. Dan selain daripada itu ada menampilkan rubrik generik ya, yang mana ya kalau misalnya kita melihat dari yang sudah dijelaskan tadi, ya berarti masuk di peer assessment ya. Ada peer assessment dan ada self assessment. Jadi mereka bisa melihat bagaimana mereka keterlibatan mereka dalam membuat project ini. Terus juga peer assessment berarti teman-teman kelompoknya ya dalam membuat project ini mereka bisa menilai itu kan mengerjakannya untuk kelompok ya, akan menampilkan sepintas juga rubrik generik yang kami gunakan. Jadi ini bisa berlaku pada mata kuliah apapun ya yang juga kan proyek dalam kelompok ya. Jadi mereka ada menyiapkan penilaian dengan teman sejawat ya dalam kerja kelompoknya dan juga ada penilaian diri sendiri. Jadi kemampuan menilai ya, mahasiswa melakukan penilaian diri mengenai keterampilan sosial mereka di dalam bekerja sama. Ya meskipun ini mereka lakukan dengan daring, tetapi apakah mereka terlibat ya? Apakah memang hanya satu orang yang mengerjakan atau tidak gitu ya? Itu perlu juga dilihat ya kemampuan mereka dalam hal ini. Maka masih sama, tentu cara menentukannya adalah kita tentukan dulu aspek mana yang kita harapkan anak-anak ini bertumbuh ya, atau anak-anak ini belajar, mahasiswa kita belajar. Nah, di dalam bekerja kelompok, maka diberikan juga aspek-aspek tersebut ya. Itu seperti ini. Nah, itu untuk rubrik generiknya. Kemudian untuk UTS ya, masih ada waktu ya. Untuk UTS dan UAS ya, karena ini ujian menggunakan Moodle, ya biasanya saya menggunakan ya sebenarnya sama ya, multiple choice dan esai ya. Itu berarti masuk kepada penilaian apa tadi ya? Penilaian yang saya gunakan itu termasuk di dalam boleh dikatakan lots ya. Nah, tapi namanya juga geometri ya, berarti tentu juga keterampilan di dalam mereka mengerjakan soal itu seperti apa bagi kami ya perlu melihat itu ya, maka tetap diadakan esai meskipun dia berbasis online ya. Jadi di sini diharapkan ya kemampuan dari penilai ya untuk maksudnya menilai tetap menilai esai. Kira-kira dari sekian banyak mahasiswa berapa nomor esai yang akan diberikan yang
kita anggap mewakili keterampilan yang ingin kita capai, ya, melalui esai itu. Kalau geometri sendiri, karena saya tetap ingin beberapa melihat ya mengenai pemahaman mereka ya akan teori-teori dasar di dalam geometri, maka tetap saya menyiapkan soal benar salah gitu ya, dan ada pilihan ganda yang biasa kita kenal pilihan ganda, saya membuatnya 5 opsi karena kan ini sudah pendidikan tinggi ya, jadi termasuklah dalam penilaian itu sebaiknya kalau kita menggunakan pilihan ganda, sebaiknya itu menggunakan 5 pilihan ya. Nah, jadi bagaimana saya biasanya melakukannya? Di sini saya akan sharingkan seperti apa saya melakukan penilaian yang di matematika yang biasanya banyak equation, banyak gambar gitu ya. Dan di Moodle sendiri belum semua memprovide mengenai equation beragam di dalam matematika. Bagaimana kalau saya sudah belajar mengajar aljabar linear ya, bagaimana kalau saya sudah pakai kalkulus gitu ya, dengan beragam equation yang digunakan, maka yang saya lakukan, saya menyiapkannya biasanya ya seperti biasa kalau kita onsite, saya menyiapkan dulu soalnya sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian langkah berikutnya itu biasanya saya akan ekspor bentuk soal saya ini dari Word saya ekspor ya, saya menggunakan tools yang bernama ExamView. Kemudian saya import ke Moodle ya, saya import di section yang sudah dibuat ya. Kemudian saya melakukan penilaian. Penilaian ini kan sebenarnya Bu Oce, kenapa masih ada penilaian di sini, Bu? Karena tadi sudah pakai Moodle yang sebenarnya sudah bisa mendapatkan penilaian secara otomatis ya. Tapi tadi saya ada esai, jadi otomatis saya tetap akan melakukan penilaian manual ya, Bapak Ibu. Nah, yang saya gunakan salah satu contohnya mungkin banyak ya, sudah banyak Bapak Ibu yang sudah menggunakan itu ya, yaitu ExamView ya. Gambarnya itu sepintas ya. Saya menggunakan aplikasi ini ya, tools ini. Saya download ya. Ini open resource, jadi bisa di-download. Saya menggunakan yang versi 8 ya, 8.1 ya. Ini masih ya mungkin ada yang terbaru sekarang, cuman karena ini saya sudah gunakan sejak online, jadi saya sudah download dan install ini di komputer saya sudah dari sejak tahun lalu Bapak Ibu ya. Jadi saya belum tahu nih apakah ada versi terbaru lagi ya, biasanya kan dengan waktu yang ada pasti selalu update ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana saya membuatnya? Nah, saya akan sharing ya. Tunggu ya, masih bisakah Ibu-ibu? Nah, saya bisa diingatkan ya untuk masalah mengenai waktunya. Ya, mungkin ibu-ibu, ibu dan bapak ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menggunakan juga ExamView ya di dalam mengimport soal-soalnya, mungkin bisa berikan raise hand mungkin ya, supaya saya tahu bahwa ternyata di sini yang hadir sudah banyak juga yang menggunakan hal yang sama. Oke, saya buka dulu apa yang saya sudah gunakan. Saya pakai ini. Oh, berarti belum ya? Atau Bapak Ibu masih malu-malu gitu ya? Atau Bapak Ibu masih malu-malu untuk mengatakan ya kalau sudah menggunakan ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya apakah terlihat layar saya? Terlihat Bu bagian dokumen. Ya. Oke. Ya, jadi ini saya sudah menyiapkan soal saya. Saya sudah menyiapkan soal saya ini dengan gambar bisa dilihat sepintas Bapak Ibu.
di sini tentu ini sebenarnya masih equation standar ya untuk di matematika, tapi tidak ada bedanya Bapak Ibu ya. Mau equation-nya juga ini ada gambar. Ternyata ada delay ya. Ya, ada gambar, kemudian saya juga ada esai. Nah, pengaturannya pertama adalah melakukan pengaturannya dulu. Di sini sepertinya exam view banyak ya tutorialnya di YouTube. Bapak Ibu nanti bisa juga kalau nggak melihat rekaman ini saya bisa sharingkan linknya juga ya. Nah, saya menggunakan per judulnya itu soalnya tipe soalnya itu sudah harus diberikan judul terlebih dahulu. Ya, seperti ini kan semua mau benar salah atau yang pilihan ganda 5 tadi itu ya, pilihannya semua kan namanya multiple choice ya. Jadi diberikan judul seperti ini, kemudian membuat soalnya semuanya harus menggunakan format yang sama. Berarti kita pakai yang di atas ya, yang numbering untuk nomor soalnya, mesti numbering. Kemudian juga optionnya juga pakai numbering. Saya di sini menggunakan yang kapital ya, huruf kapital diikuti oleh tanda titik. Ya, jadi semua turun dipastikan untuk seperti itu. Kemudian sekaligus kita memberikan kunci jawabannya. Jadi tulisannya adalah ANS.2 spasi pilihannya. Nah, ini semua berlaku untuk semua soal ya, kunci jawabannya kecuali tadi adalah yang esai. Nah, setelah itu karena ini tadi kita simpannya dalam dokumen ya, maka langkah berikutnya adalah kita menyimpannya dalam bentuk tunggu saya buat ini yang baru ya supaya tidak ini. Nah, saya akan menyimpannya di dalam bentuk di dalam folder new folder ya. Saya akan menyimpannya dalam bentuk kan tadi doc, jadi sekarang saya bawa ke dalam RTF. Ya. Ya, atau format rich text format. Ya, ini berlaku mau matematika juga atau non matematika ya yang yang pilihan ganda biasa yang semua penuh dengan kalimat yang tidak ada equation bisa. Kemudian saya akan save ya. Nah, setelah saya save bisa saya close. Saya juga sudah bisa close. Kemudian ya, saya akan membuka exam view saya. Nah, exam view yang sudah di-download dan diinstal, ya kita membukanya karena kalau kita menginstal exam view itu ada beberapa sekaligus. Kalau tadi saya berikan contoh 3 gambar, maka kita perlu melihat pilihan yang mana yang akan kita gunakan. Ya ada tulisannya import utility. Ya, maaf Bapak Ibu ya ada background yang tak bisa terhindarkan ya. Ya, sebelumnya saya tahu Teams ini pakai noise suppression. Jadi selama pembelajaran online ini saya pakai noise suppression. Jadi mahasiswa saya tidak mendengarkan suara yang lewat atau bahkan anak saya yang di samping saya. Cuman saya nggak tahu pas setelah selesai perkuliahan semester ini noise suppression itu tiba-tiba nggak berfungsi. Jadi mungkin karena Teams mengalami banyak peningkatan ya. Jadi lupa mungkin untuk mengecek itu sudah terupdate juga. Maka ini kita open Bapak Ibu ya. Ada intermezzonya ya Bapak Ibu sambil menunggu. Ini. Nah, saat ini terbuka maka next. Nah, ini langkah penting ya juga
Oke, saya mencoba untuk memperbesar layar saya tapi tidak berfungsi. Ya, jadi ini yang kedua, Bapak Ibu, ya. Di sini saya akan mencari file yang tadi. Ini, kemudian tadi saya simpannya di My Document. Kemudian saya simpannya di sini, ya ini New Folder. Ya, maka muncul tadi yang kita sudah ubah ke dalam bentuk RTF. Dia munculnya di atas, padahal tadi saya yang di kedua. Nah, di atas kita pilih select, maka dia akan turun. Kemudian langkah kedua yaitu saya akan pilih di mana yang akan saya simpan untuk setelah saya ubah nanti formatnya. Maka saya pilih yang paling bawah. Kemudian saya masih tetap akan menyimpannya di tempat yang sama, folder yang sama. Ya, saya next. Ini poin penting juga karena kita melihat bahwa soal ini kita buat dalam berapa kolom. Biasanya kan Bapak Ibu ada yang mau buat 2 kolom atau 1 kolom. Kalau saya tadi soal saya 1 kolom, maka saya buat 1 dan juga di sini 1. Kemudian saya next. Ini juga penting ya, step 3 yaitu menentukan seperti apa tadi saya menulis format number soalnya. Tadi kan saya pakainya itu 1 titik ya, Bapak Ibu. Maka saya tetap buat 1 titik. Kemudian pilihannya saya menggunakan huruf kapital diikuti oleh tanda titik. Maka saya mengikuti itu juga. Kemudian saya next. Kemudian saya next lagi. Saya finish. Ya. Oke, seperti tunggu dulu ya. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan di komputer saya. Biasanya di sini Bapak Ibu, kalau ada, ini kan ada tampilannya. Ini ada tampilannya bawah error atau import aborted ya. Maka pasti ada file saya yang error tadi. Ya. Atau tulisannya biasanya adalah complete. Nah, kalau complete itu berarti sudah oke. Ya, kalau error seperti ini saya harus mengecek kembali file tadi. Ya, seperti itu yang saya lakukan. Maka saya akan coba mengecek kembali ya apa yang saya sudah lakukan tadi. Dan biasanya hal yang saya alami sambil menunggu, hal yang saya alami adalah kadang-kadang saya harus menonaktifkan farewell di komputer saya supaya program ini bisa digunakan. Ya, oke, saya akan mengulangi langkah yang sama. Ya, wow, sepertinya waktu saya sudah lewat sedikit lagi. Ya, ya. Select. Kemudian saya mengulangi langkah yang sama ya Bapak Ibu. Saya percepat saja ini. Ya, satu. Ini A. Next. Nah, tulisannya berbeda kan Bapak Ibu ya? Tulisannya adalah import complete. Dan saya melihat di sini soal saya ada 20. Nah, maka sudah benar. Sesuai dengan jumlah soal saya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sudah selesai. Ya, maka langkah berikutnya saya adalah membuka file tadi. Ya, yang sudah bisa kita lihat. Ya. Oke, ini sudah ada dalam bentuk ini ya. Ya, sudah dalam exam view, maka kita klik saja, nanti dia terbuka. Nah, persis sama, di sini adalah langkah terakhir yang kita bisa mengedit ya file kita. Kalau kita lihat, oh ada kesalahan-kesalahan yang muncul, kita bisa bisa edit di sini.
Seperti mungkin, oh tulisan benarnya adalah ke sini gitu ya, supaya rapi ya, dan mengenai picture-nya sekaligus ya. Contoh, jika ada yang salah maka saya cukup mengklik dia 2 kali dan muncul di sini. Di sini saya bisa memperbaiki. Ya, jadi exam view ini menolong kita itu untuk, mengekspor ya, dokumen kita ini ke dalam bentuk yang bisa terbaca di Moodle. Ya, yaitu di Moodle itu ada pilihan Blackboard, maka ini digunakan ya. Dan saya akan lihat edit, setelah saya edit atau ada yang masih salah, saya record. Ya. Setelah saya record, selesai, nah maka langkah terakhirnya adalah file, kemudian ekspor. Ya. Ekspor, saya bawa, kemudian saya bawa ke dalam Blackboard yang poin 7.1 sampai 9.0. Ya, saya klik itu dan saya simpan. Saya simpan di ya, karena saya sudah ini, saya simpan dengan tempat yang tadi. Tempat saya file semuanya ya, maka saya akan merename dia dengan apa ya, judul yang saya bisa berikan, misalnya US Math ya, US Math Geo misalnya. US Math Geo saya akan buat di sini, saya nih. Jadi saya akan buat di sini lagi rename file dengan yang sama yaitu US Math Geo. Dan di bawahnya juga saya akan melakukan US Math Geo. Nah, perlu diperhatikan bahwa penamaan filenya itu mesti sama ya. Oke. Selesai. Nah, selesai, saya akan close ya. Maka kita akan menghasilkan di folder baru saya yaitu dalam bentuk zip ya. Nah, inilah yang akan kita masukkan atau kita ya upload ke Moodle. Waktu kita akan melihat ini ya ujian kita. Dan tentunya sudah belajar juga, sudah diajarkan ya dari tim EduTech bagaimana membuatnya. Ya, kalau saya di sini sepintas ya, maka saya sudah menyiapkan bahwa saya oke, quiz test misalnya, tes gitu ya di salah satu kelas saya supaya enggak ini. Saya klik ya. Kemudian saya buat di question bank ya. Nah, dan saya import. Di pilihan import ada Blackboard. Di pilihan import ada Blackboard, kemudian saya drag ke sini. Saya akan ganti namanya di sini menjadi UAS Math misalnya. Ya, ada tulisannya, terus saya import yang tadi. Saya import ini, yang file RAR. Oke, ya. Udah seperti biasa Bapak Ibu, kita sudah melakukannya seperti biasa. Tinggal klik import dan dia akan muncul. Ya, kalau kita semua dan kita continue gitu ya. Dan lihat, dan seperti biasa ya berarti share saat kita melakukannya berarti kita melakukannya dari kelas yang kita maksud ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk mungkin yang menjadi hal yang bisa saya sharing-kan ya untuk saat ini. Ya, sebenarnya karena waktunya saya tidak akan terlalu lama lagi untuk men-sharing-kan mengenai hal yang lain. Mungkin saya sampaikan bahwa di initial report-nya ya, mungkin ini yang terakhir, saya menggunakan pakai keaktifan siswa itu, terus self evaluasinya itu karena anak zaman sekarang suka yang heboh-heboh gitu ya, mereka senang gitu ya, apalagi masih semester-semester awal, ya saya menggunakan salah satu tools ya, yaitu Flipgrid. Nah, kemudian saya seperti ini sih tampilannya. Flipgrid ini bisa kita login ya dengan menggunakan account kita Office 365. Nah, maka saya akan membuat kelas ya.
Mungkin saya tunjukkan seperti ini saya melakukannya. Nah, ya salah satu contohnya. Kita memberikan feedback di situ, ya dengan video juga bisa, dengan tulisan juga bisa. Nah, itu yang saya gunakan ya Bapak Ibu untuk yang penilaian yang tadi ya, kalau melihat initial atau pre-assessment sebenarnya banyak saya dapatkan di situ. Ya saya bisa tahu apa yang perlu saya improve ya, terus apa yang perlu saya kurangi ya terkait dengan kebutuhan siswa juga kan, dan bagaimana siswa semuanya bisa mengekspresikan dirinya gitu ya di tengah ya online seperti ini, tetap bisa melihat teman-teman yang lain. Terus mereka bisa memberikan aha dari pembelajaran saya ya, mereka dapatkan apa. Terus bisa juga memberikan saran ya kepada saya, dan juga mereka bisa saling komen-komen di sini ya, bisa bertemu secara online, mau balas-balas video bisa gitu ya, yang lain juga bisa. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Ocha untuk sharingnya yang sangat luar biasa di siang hari ini ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya dari exam view, terus nanti dibaca di Blackboard, terus diimport ke Moodle gitu. Intinya kita tetap menggunakan Moodle sebagai salah satu learning management system kita ya Bapak Ibu. Jadi dan kita juga tadi udah tahu nih Flipgrid gitu. Bagi saya itu baru, karena saya baru lihat gitu kan. Dan berita baiknya kepada Bapak Ibu gitu kan, kita juga sekarang udah apa namanya integrasi dengan Panopto gitu. Kalau tadi Ibu Ocha dari Flipgrid, kita juga bisa menggunakan Panopto nih sekarang. Kita bisa bikin video assignment, kita bisa bikin kuis di dalam, dan juga kita bisa komen-komen nih video mahasiswa kita gitu ya. Jadi nanti kita bisa explore lagi ya Bapak Ibu gitu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke sharing dari Pak Ihan nih. Silakan Pak Ihan. Terima kasih Bu Rumita. Saya Ihan Martoyo, saya mengajar di Prodi Teknik Elektro. Saya lihat ada teman-teman dosen yang hadir, bahkan ada juga yang lebih senior dari saya. Jadi saya berusaha nggak akan lama supaya ada waktu juga buat Pak Daniel nanti dan materinya. Mudah-mudahan nanti juga bisa ada diskusi supaya Bapak Ibu yang hadir bisa memberikan usulan memperbaiki kelas-kelas saya. Nah, jadi kuliah kita beralih ke online. Sebenarnya mungkin tidak menyelesaikan banyak sekali masalah yang sudah dikritisi oleh filsuf-filsuf pendidikan dari sejak zaman dulu. Saya sebut beberapa saja buat Bapak Ibu yang familiar. Ada Paulo Freire yang mengklaim bahwa pendidikan kita itu seperti banking education. Pokoknya anak itu dianggap celengan, masukin uang, nanti tarik uang lagi begitu ya. Sehingga kita sebenarnya pingin orang-orang itu tetap tinggal di dalam opresi, karena dengan demikian pokoknya dia itu menghafal, tidak ada critical thinking dan sebagainya, dia tetap bisa diopres. Nah, Paulo Freire ini muncul dari latar belakang kenyataan hidup di Brasilia, sehingga itulah kritiknya dia terhadap pendidikan. Ada lagi Ivan Illich, filsuf dari Austria, menderita juga tekanan Nazi. Dia juga mengkritik bahwa pendidikan itu basically kayak penjara begitu ya. Siswa nggak bisa pilih dosennya, dia selalu di-assign oleh sekolahan, dia nggak bisa pilih peer learningnya, dia nggak bisa pilih material learningnya sendiri juga begitu ya. Lalu kritik yang lebih modern misalnya Salman Khan, dia pendirikan akademi ya, dan dia dari awal udah online ya, bikin semua film-film yang hebat yang kita juga sekarang berusaha lakukan untuk keponakannya bisa belajar. Salman Khan bilang gini, kita tuh selalu pendidikan itu di-optimize untuk supaya orang bisa lulus tes, tapi bukan di-optimize untuk orang mengembangkan kompetensi. Jadi kita pendidikan nggak memberikan skill, cuma memberikan latihan supaya lulus tes. Lalu ada yang lebih baru meninggal juga ya, namanya Sir Ken Robinson dari UK tapi pindah ke Los Angeles. Dia banyak sekali TED Talk-nya. Dia mengkritisi bahwa pendidikan itu membunuh kreativitas, gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak kecil semua tidak ada yang mengaku tidak kreatif, bahkan mereka bisa mempraktekkan divergent thinking ya, punya ide begitu banyak dengan sangat cepat.
Tapi begitu melewati puluhan tahun pendidikan, orang dewasa semua nggak ada lagi yang berani mengaku kreatif karena sudah digebukin setiap hari di sekolahan dan bilang kalau kamu melakukan yang berbeda dari yang lain kamu salah begitu ya. Sehingga nggak ada lagi orang yang mencoba ide-ide yang kreatif begitu ya. Saya rasa seluruh kritik-kritik filsuf-filsuf itu belum berhasil ya kita selesaikan even sampai hari ini, betapa hebat pun UPH. Dan kita terus-menerus punya problem bayang-bayang bahwa pendidikan kita itu kita warisi dari zaman revolusi industri yang mempersiapkan orang-orang untuk kerja di pabrik ya, dan seringkali tidak lebih dari itu begitu ya. Bukan supaya orang itu bisa growing, bisa flourish dan bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, jadi kalau kita pindah ke online, jebakan kita adalah kita memakai seluruh alat-alat online kita itu sedemikian rupa dan dengan betapa hebatnya, tapi sebenarnya esensi cara kita melakukan pendidikan tetap sama ya, seperti yang dikritik oleh filsuf-filsuf pendidikan itu. Nah, di lain pihak, modus online itu juga menyimpan jebakan-jebakan ya. Teman-teman yang ngajar di FAS juga udah mulai mengobservasi ya. Kalau kita buat objective test ya, buat quiz di Moodle gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang tadinya kalau di kelas kayaknya nggak bisa ya, begitu quiz di Moodle itu jadi nilainya bagus-bagus. Wah, itu ada problem serius begitu ya. Kenapa gitu ya? Dan apakah dia cheating ya? Dan sangat sulit ya mencegah hal itu di Moodle dan di modus online kita ya. Sehingga beberapa dosen di FAS itu memiliki keyakinan ujian yang bagus ya, yang secara online yang bisa ya. Oh, mau diawasi pakai Zoom apa ini semua nggak ada efeknya ya. Ya bisa sih, cuman bikin kita susah juga ya, repot, terus mahasiswa jadi harus punya 2 gadget dan lain sebagainya. Ujian paling bagus adalah ujian lisan. Ya, tapi ujian lisan yang bagus itu makan waktu ya. Saya melakukan juga di salah satu kuliah saya, itu untuk 5 mahasiswa perlu 2 jam paling dikit ya. Supaya setiap mahasiswa dapat waktu sekitar 20 menit, terus dia dapat pertanyaan random, terus dia bisa mengelaborasi ya technical knowledge-nya dia, terus kita bisa tanya pertanyaan susulan ya. Maksud kamu apa kalau kamu ngomong gini gitu ya, terus bisa lempar kasus, kalau kasusnya seperti ini apa yang dilakukan secara engineering dan seterusnya gitu ya. Dan itu ujian yang udah paling nggak bisa ditipu ya, nggak bisa cheating. Orang mau buka buku sambil itu juga kalau dia nggak bisa berpikir cepat 20 menitnya lewat terus dia nggak bisa jawab apa-apa gitu ya. Jadi itu ujian yang paling afdol sebenarnya. Dan beberapa dosen melakukan, namun dengan cost yang cukup tinggi ya, karena makan effort ya yang cukup besar. Nah, saya semester ini ngajar bisnis teknologi ya. Itu kuliah yang nggak terlalu tinggi tingkat kesulitannya. Saya coba share di Moodle ya. Jadi di dalam kuliah bisnis teknologi itu yang kita pelajari adalah teori-teori bagaimana melakukan bisnis, tapi yang berbasis teknologi dan melibatkan teknologi disruptif gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah teori-teori yang beredar di Harvard Business School ya. Kasus-kasus misalnya ini ada kasus komunikasi satelit dari Motorola yang bangkrut di bawah 1 tahun. Innovators Dilemma ini dari Harvard. Crossing the Chasm ini dari teori yang beredar di Silicon Valley ya. Blue Ocean Strategy dari profesor di Amerika dan Eropa, lalu the long tail dan seterusnya gitu ya. Kasus yang tipikal juga Apple, Amazon, Google, Facebook, big data ya sekarang lagi ngetrend. Nah, yang saya berusaha capai sederhana ya. Saya ingin mahasiswa bisa baca buku ya, dan banyak sekali sebenarnya kita udah tahu ya rahasia umum bahwa mahasiswa itu lulus dari S1 itu nggak bisa baca buku. Padahal terutama untuk mahasiswa teknik, baca buku itu skill yang harus bisa ya, karena teknik elektro itu setiap 5 tahun kali ilmunya nanti obsolete ya. Kalau dia nggak bisa learning sendiri ya, baca buku dengan cukup baik gitu ya, menyerap informasi, dia nanti cepat ketinggalan ya. Dan jadi engineer nanti nggak bisa jadi engineer yang baik ya. Jadi di setiap topik itu saya taruh buku. Ya, lalu mereka setiap minggu tugasnya harus posting ya. Saya bisa share mungkin silabusnya sedikit ya untuk memperlihatkan kegiatan yang dilakukan. Jadi mereka posting pakai forum di Moodle ya. Lalu selain RPS yang kita yang cukup complicated itu, saya selalu buat file ini silabus ya. Ini demi mahasiswa ya, sehingga mereka bisa tahu deskripsinya.
bisa tahu penilaian kuliah dengan cepat dapat dari mana, sehingga mereka tahu mainnya seperti apa ya. Dan kegiatan kita 50% aja, ini bisnis analisis, ini tugas mingguan. Lalu ada bisnis proposal, ini tugas sebagai UAS begitu ya. Nah, di dalam bisnis analisis ini mereka posting di forum ya, berisi ringkasan insights dari teori atau biografi materi yang dicerna, yang berusaha mereka cerna itu. Lalu mereka melakukan analisis ya dari teori itu terhadap bisnis kontemporer ya, yang ada di Indonesia atau di luar negeri ya. Lalu mereka harus bikin penilaian ya berdasarkan teori ini, nanti ada bisnis yang bisa booming atau yang terancam turun ya, sesuai dengan materi teori itu. Nah, analisis ini diposting di forum di Learn. Lalu saya kebetulan ngajar tim teaching dengan Ibu Junita dari Elektro juga. Terus setiap minggu kita pilih 5 pemenang dari 15 posting yang ada. Kebetulan mahasiswanya ada 15. Jadi kuota menangnya sepertiga ya. Bu Junita pilih 5, saya pilih 5. Tapi kadang-kadang overlap, kadang-kadang nggak overlap. Lalu kita hitung nih, kalau ada win nilainya 2, no win nilainya 1. Ya, lalu ini nanti kita lakukan sampai beberapa minggu. Ini jadi nilai UTS nih. Kalau nilai win mereka yang paling tinggi, begitu ya, skor terakhirnya itu udah pasti di level A ya. Kalau mereka jarang menang sebenarnya tetap nilainya dapat 1 gitu ya. Jadi angkanya naik juga, cuman mereka pasti nggak bisa di level A. Yang nilainya paling kecil ada di level B sekarang gitu ya. Nah, jadi ini kegiatan yang cukup aman buat mereka, karena kalau mereka yang penting posting gitu ya, ada nilai, separah-parahnya mereka dapat B. Ya, tapi susah banget karena kalau mau dapat A, mereka harus ngalahin mahasiswa-mahasiswa yang paling pinter itu, yang bisa mencerna buku-buku, nangkep teorinya dengan jelas, menuliskan insights mereka, terus melakukan aplikasi ya. Teori ini kalau kita baca Gojek atau kita baca universitas online atau apa, yang mana yang bakal booming, apa kelebihan, apa kekurangannya gitu ya. Lalu juga mahasiswa itu saya bolehkan mengkritisi ya posting temennya, karena siapa tahu dengan kritik itu dia bisa menang gitu ya. Jadi kita adu begitu terus tiap minggu, lalu nanti kita hitung nilai UTS-nya dari situ ya. Jadi feedbacknya setiap minggu mereka lihat papan skor yang saya tempel di Moodle juga, terus mereka bisa tahu siapa yang paling jagoan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, untuk bisnis proposal mereka itu akan posting bisnis analisis ya, itu tingkatnya lebih sulit lagi, karena setelah mencerna semua teori-teori itu, mereka harus berusaha mendesain ya, saya punya bisnis kayak gini, dan bisnis ini bisa punya potensi berhasil dan jadi booming. Kenapa? Karena teori-teorinya seperti itu ya. Dan ini berkelompok karena agak heavy begitu ya, dan 15 orang itu masing-masing 3 orang. Lalu mereka harus memilih temannya sendiri, dan setelah beberapa minggu mereka bisa amati tabel skor bisnis analisis itu, mereka tahu siapa yang jagoan, siapa yang enggak. Dan ini kita mix ya, mahasiswa kelas karyawan dan mahasiswa kelas pagi. Mahasiswa kelas karyawan itu udah kerja ya, jadi mereka biasanya ngerti realitas bisnis itu dengan lebih tajam ya, karena setiap hari di kantor ya, bukan di bangku sekolahan. Anak-anak di bangku sekolahan lebih naif begitu ya, tapi anak-anak di bangku sekolahan punya banyak waktu ya buat baca dan coba nyerap teori-teori itu gitu ya. Nah, terus kita adu deh mereka, dan untuk bisnis proposal itu ada 5 perusahaan, nanti akan posting bisnis proposalnya. Dan di dalam kuliah ini mereka juga belajar bahwa kayak Steve Jobs atau Jeff Bezos ya dari Amazon itu nggak suka pakai PowerPoint, dan menuntut semua karyawannya kalau punya ide kreatif itu di ruang rapat harus bawa 1 lembar A4 begitu ya, atau ditulis dengan deskripsi kalimat, di-argue begitu ya. Kalau nggak bisa di-argue, maka idenya ide buruk, berarti nggak working. Ya, karena PowerPoint itu adalah informasi yang tidak lengkap gitu ya, isinya poin-poin, dan orang-orang seperti Steve Jobs mungkin dari awal nggak suka Microsoft ya, Jeff Bezos nggak tahu kenapa juga nggak suka juga gitu ya. Jadi pola mereka gitu, dan di dalam bisnis proposal itu mahasiswa harus mengumpulkan dengan teknik yang sama ya, masukin deskripsi bisnisnya begitu ya. Ini udah ada 1 proposal yang masuk, tapi deadline-nya belum. Mereka berusaha bikin aplikasi buat charging mobil listrik begitu ya, karena charging di mobil listrik itu termasuk persoalan ya, yang secara bisnis itu menghasilkan problem-problem tersendiri begitu ya. Nah, nggak tahu perusahaan-perusahaan yang lain come up dengan ide apa begitu ya. Mereka nggak harus buat aplikasinya atau apa, tapi bagaimana berpikir proses desain itu ya, dan mereka melakukan analisis, menseleksi teori mana yang tepat, teori mana yang kurang tepat ya. Lalu di dalam mereka berusaha posting analisis di forum, mereka juga menerima kritikan dari temannya dan mulai jadi tahu ya, setiap teori itu ada loophole-nya, itu ada blind spot-nya.
yang kadang-kadang beberapa tahun kemudian ditemukan ya dan dikritisi begitu ya, karena literatur-literatur yang mereka baca yang saya pasang di Learn itu seperti itu. Nah itu gaya bermainnya ya, terus saya tinggal nanti sama Bu Junita tentuin siapa yang menang bisnis proposalnya. Kalau skor adu bisnis analisis udah selesai ya, udah muncul nilainya, mereka juga bisa lihat setiap minggu. Jadi seluruh pola bermain saya itu saya lakukan di forum karena saya ingin semua orang bisa membaca semua pikiran ide yang lain. Karena dengan demikian ini salah satu cara mengatasi kritiknya Ivan Illich ya, bahwa mahasiswa nggak bisa pilih peer dan belajar dari peer yang lain. Ini kamu lihat sebebas-bebasnya tulisan teman yang lain seperti apa ya. Dan dengan demikian juga menghindari problem plagiarisme. Saya nggak takut ya mereka saling mencontek atau apa. Mencontek kalau ternyata bagus ya nggak apa-apa ya. Oh, dia bisa ya menseleksi ide-ide dari temannya yang cerdas. Terus saya nyalain Turnitinnya di forum. Jadi kalau mereka mencontek dari Google gitu aja kelihatan Turnitinnya 40%. Oh ini nggak bisa menang. Ya saya tinggal langsung setiap minggu nyingkirin yang Turnitinnya di atas 30% ya. Pilih yang Turnitinnya di bawah 10%. Terus idenya kreatif ya, critical thinkingnya jalan, itu yang menang gitu ya. Dan kalau dulu ya saya tuh kasih nilai ya, misalnya postingnya sekian kasih nilai ya di range yang kita ABCD itu. Tapi itu jadi effortnya jadi gede karena saya harus berusaha diferensiasi ya, yang nilainya B sama yang B minus postingannya seperti apa. Padahal derajat kebebasannya itu kan luas begitu ya, karena ini persoalan critical thinking sama kreativitas. Nah, jadi saya menghindari sekarang memberikan poin yang rigid seperti itu. Yang penting saya pilih pemenang aja. Karena dari 15 posting, kalau saya perlu pilih 5 posting pemenang ya, saya cuma perlu duduk setengah jam, baca semua posting itu dengan cepat, terus dapat nangkep, oh ide mereka, oh mereka nangkep ya teori-teori ini di titik-titik tertentu, dan bahkan ada yang sangat kreatif gitu ya. Nah itu yang menang 5. Paling 1, 2, 3 biasanya gampang dipilihnya, 4 sama 5 agak susah. Mungkin harus berusaha consider beberapa postingan lain yang mana yang akhirnya menang ya. Nah, terus karena permainannya agak cukup complicated ya, maka minggu pertama setelah latihan posting itu saya sama Bu Junita hadir sama-sama di ruangan Zoom dan menjelaskan kenapa posting ini menang, kenapa kita pilihnya ini dan itu ya. Sehingga di dalam rubrik mereka tahu akan ada yang menang dan ada yang kalah, tapi terus mereka mendengar langsung bagaimana kriteria pemilihan kita. Biasanya ada pertanyaan, mungkin juga ada kritikan yang terhadap, oh kalau aturan mainnya gitu apa nggak adil atau nggak adil ya. Tetapi yang menolong seringnya saya merasa karena mereka bisa lihat di forum semua postingan dari teman yang lain, mereka tahu juga gitu. Kalau temannya menang itu karena postingannya kayak gitu. Ya, jadi dibanding saya pakai assignment, ya saya doang dan Bu Junita doang yang bisa lihat postingannya, ini semua orang yang lain bisa lihat semua orang yang lain juga gitu ya. Dan kalau mereka sampai copy paste gitu aja dari temannya itu malunya minta ampun ya, karena kebaca langsung ya, oh ini sama banget paragrafnya gitu ya. Kalau mereka copy paste dari Google dari tempat yang sama ya nggak apa-apa juga kali ya. Tapi kan Turnitinnya langsung kelihatan juga ya. Jadi dengan cara itu kita bisa punya ajang permainan yang lebih complicated ya. Memang agak lebih capek, saya tetap harus baca setiap minggu, ngeluangkan waktu ya. Terus kita juga ada meeting Zoom di dalam kuliah itu biasanya cuma 1 jam, walaupun 2 SKS kita batasin cuma 1 jam. Dan saya sama Bu Junita gantian ya, berusaha membantu bagian-bagian yang dari teks yang mereka baca, dan teks yang mereka baca cukup banyak ya. Biasanya saya pilihin 2 chapter dengan beberapa paper gitu ya. Jadi kalau mereka males sekali baca pasti bisnis analisisnya jelek. Terus tapi kita bantu ya di dalam 1 jam di Zoom itu kita highlight hal-hal tertentu. At least mereka kalau dengar rekamannya mereka bisa ya posting dan berusaha punya chance menang gitu ya. Nah untuk kuliah-kuliah saya pakai objective test itu untuk sebagai litmus ya. Jadi saya nggak pernah ngambil nilai dari situ karena tahu itu gampang di cheating ya. Tapi misalnya untuk kuliah ini saya bikin kuis juga 20 soal. Kuisnya enteng, pilihan ganteng gitu aja ya. Terus saya bilang untuk yang buat masukin proposal, kalau nanti proposalnya kita kesulitan pilih pemenangnya ya, kita ambil nilai dari kuis itu untuk jatuh pilih pemenang kita ya, baik saya sama Bu Junita gitu ya. Jadi lebih baik dibuat kuisnya walaupun nggak wajib dan nilainya itu nggak akan kita ambil nilai kuisnya. Ya, jadi mereka ngerjainnya santai,
nggak perlu cheating sampai kuisnya dapat 100 gitu ya. Dan saya bisa jadi rada tahu mereka tuh seberapa paham sih kalau dikasih kuis sederhana 20 soal gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang udah nyoba itu range nilainya antara 58 sampai 98, jadi cukup normal. Ada yang ngerti banget, ada yang kurang ngerti. Rata-rata nilainya 75 ya, masih cukup oke lah. Di kali lain, di kuliah yang lain saya melakukan tes kuis gratisan semacam itu. Kadang-kadang nilai rata-ratanya 60 atau 50. Tapi memang soal kuisnya saya buat susah. Ya kuis pilihan ganda itu bisa susah ya karena teori-teori itu kan bisa counter intuitif ya kalau kita kasih pilihan pancingan atau apa yang kayaknya bener ini ya. Misalnya kalau bisnis teknologi harus memperhatikan survei pasar gitu ya dan memenuhi keinginan konsumen. Itu baik Steve Jobs, Jeff Bezos, semua orang-orang di Harvard Business School atau Silicon Valley tahu itu salah. Tapi mahasiswa yang nggak pernah belajar dan nggak pernah baca, pikirnya itu gitu ya. Jadi kalau kita kasih pancingan-pancingan, biasanya sih tetap aja ada soal-soal yang miss itu mahasiswa ya. Dan kita bisa ngukur mereka ngertinya seberapa ya. Nah lalu untuk mendesain aktivitas yang kayak gitu ya, saya ada beberapa variasi. Ini kebetulan di kuliahnya saya juga melakukan, saya pasang modul feedback ya untuk lihat mahasiswa itu sebenarnya merasa seberapa sulit sih permainan ini ya. Jadi kalau ini ada modul feedback ini cukup enak juga di Moodle, bisa buat kayak polling gitu ya. Terus saya bisa melakukan analisis sederhana. Misalnya seberapa interesting sih materi kuliah ini ya, yang bilang interesting sangat menarik 46%. Yang bilang cukup menarik 33%-nya, 70% bilang menarik ya oke lah. Lalu seberapa relevan sih, yang sangat relevan bilang 40%, yang cukup relevan bilang 46%, ya 80% bilang relevan ya oke lah, nggak terlalu gagal. Lalu nah ini seberapa sulit ya, ini sih saya setting agak gampang ya. Jadi yang bilang cukup sulit itu 53%, yang biasa saja itu 40%, ada yang bilang mudah juga ya 6% gitu. Ini yang mudah ini kayaknya yang sering menang nih di bisnis analisis gitu ya. Nah terus ini juga saya polling teori-teori apa aja yang dianggap penting kalau mau berhasil di bisnis teknologi. Terus dari sini saya bisa lihat nih nanti materi mana yang mereka rasa penting. Terus materi mana yang di kali berikutnya saya bisa buang atau ganti, shifting. Jadi saya juga bisa belajar topik-topik apa aja yang saya bisa crafting ya untuk kalau ada kelas di semester depan dari feedback yang semacam itu. Ini feedbacknya juga saya bilang wajib, nggak ada nilainya juga. Terus saya juga ada pertanyaan-pertanyaan open-ended yang misalnya pertanyaannya adalah apa yang mereka pikir yang sebelum kuliah sama sesudah kuliah tuh berbeda misalnya. Itu untuk saya bisa rada tahu ya mereka sebenarnya belajar sesuatu yang baru atau enggak sih. Atau ini simply barang kuno semua, saya juga nggak usah kuliah ini saya udah tahu gitu misalnya ya. Nah kalau kayak gitu mungkin saya harus desain ulang sih kuliahnya. Nah ini contoh yang cukup mudah. Contoh yang lebih sulit misalnya kuliah yang lain dan kuliah teknikal ya, saya pakai textbook, mungkin mahasiswa harus baca 400-an halaman gitu ya satu semester itu ya. Tapi karena sulit ya dan teknikal dan matematikal ya, sering saya bantu dengan lecture notes ya. Atau kadang-kadang mereka bertarungnya adalah mereka harus submit film. Film yang menjelaskan bagian dari textbook yang mereka baca secara mathematical di bawah 10 menit. Terus filmnya kita adu. Dan setiap minggu kita pilih, misalnya kalau ada 4 kelompok, bikin 4 film, setiap minggu cuma ada 2 yang menang. Terus saya hitung skor lagi gitu. Nanti kalau sampai selesai, skor yang sering menang itu nilainya pasti di level A. Yang jarang menang, nilainya belum tentu nggak A. Ya karena orang nggak menang atau apa, ya banyak sebabnya ya. Tapi kalau tahu-tahu di kelas itu pinter-pinter semua ya, dan sebenarnya tipis-tipis ya kualitas tugas mereka gitu ya. Ya yang satu boleh dapat A yang lebih tinggi, yang lain dapat A yang lebih rendah kan nggak apa-apa gitu ya. Nah yang penting adalah kita waktu melakukan penilaian itu fair ya. Dan biasanya untuk tugas-tugas yang semacam itu rubrik saya tuh cukup simpel ya. Kalau orang baca 40 halaman textbook ya, terus harus menjelaskan dalam 5 menit gitu ya, dia harus melakukan seleksi. Jadi saya akan menilai misalnya seberapa signifikan materi yang mereka seleksi untuk mereka jelaskan ya. Lalu saya akan menilai clarity ya, seberapa jelas mereka menjelaskan prinsip-prinsip itu ya. Lalu saya juga akan menilai kedalaman ya, seberapa dalam mereka terjun ya ke dalam insights teknikalnya atau matematikalnya gitu ya. Dan melakukan itu secara seimbang dalam 5 menit itu luar biasa susah. Jadi mereka akhirnya kompromi ya. Either mereka clarity-nya mau tinggi ya, pilih aja yang gampang-gampang yang mereka jelasin gitu ya.
atau mereka mau jelasin sedikit aja ya di dalam waktu 5 menit itu, tapi sangat mendalam ya. Dengan demikian mereka punya chance menang gitu ya. Tapi effort yang dilakukan kan beda, sama strategi bermainnya beda ya. Nah, setiap minggu kita latihan itu aja. Terus kalau dia minggu ini kalah, minggu depan dia bisa berusaha lagi susun strateginya ya untuk menang gitu ya. Atau minggu ini dia lagi sial ya, banyak tugas kuliah yang lain, dia kurang sehat atau apa. Pokoknya minggu ini dia fur aja, kalah aja, terserah sikat gitu ya. Minggu depan awas loh, saya coba menang lagi gitu misalnya ya. Nah, jadi dengan ada semangat kompetisi semacam itu ya, peer, manusia menajamkan sesamanya begitu. Jangan-jangan proses belajar itu even jauh lebih intens daripada yang saya bisa ajarkan di kelas kalau saya lecturing dan membosankan mereka dengan mencekoki dengan ilmu yang saya pikir itulah satu-satunya ilmu begitu ya. Nah, saya rasa gitu aja. Sorry kalau kepanjangan. Saya kembalikan ke Bu Rumita. Oke, terima kasih Pak Ian. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Gitu. Dengan kompetitif tapi tetap kita bisa menjelaskan kenapa ini bisa menang dan kenapa ini belum gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke Pak Daniel nih. Mumpung waktu kita masih ada. Silahkan Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Rumita. Suara saya terdengar ya Bu? Terdengar Pak. Oke, maaf. Soalnya tiba-tiba hujan Kota Medan. Jadi tadi udah tenang-tenang gitu asik. Rupanya tiba-tiba hujan. Ya, terima kasih tadi buat Bu Oce dan Pak Ihan ya. Insight ya. Saya juga banyak belajar jadinya ini. Terkait dengan kompetisi, terkait dengan teknik membuat soal ya. Saya biasanya cuma ketik sederhana aja pakai Unix Bu. Jadi biasanya cuma pakai icon style gitu. Rupanya ada yang lebih canggih ya. Saya baru tahu hari ini. Terima kasih untuk sharingnya. Saya hari ini mau sharingkan apa yang saya lakukan. Saya mengoptimalisasi apa yang kita punya itu Office 365 sih di dalam kelas yang dilaksanakan secara online. Saya mungkin langsung sharing dengan PowerPoint saya. Oke. Oke, seperti kita tahu, kita dari EduTech juga dikasih training ya, ada terkait dengan bagaimana sih pembelajaran di kelas sinkronus dan kelas asinkronus ya. Dari hal ini saya beberapa mendapatkan insight baru. Kebetulan saya memang bukan background dari pendidikan, saya adalah mengajar di program studi manajemen di Medan, tapi saya sendiri spesialisasi saya adalah di pariwisata. Jadi yang menarik adalah ketika online ini saya mencoba bagaimana supaya kegiatan-kegiatan ini coba saya terapkan di dalam sinkronus learning. Dan ternyata muncul problematika. Pertama, dosen tidak bisa secara langsung memantau apakah semua siswa aktif atau tidak gitu. Karena kadang-kadang kalau masalah jaringan, ada yang mahasiswanya hilang tapi sebenarnya dia menyaksikan, ada mahasiswanya yang lihatin terus tapi ternyata yang dilihatnya adalah video Korea dan lain sebagainya. Itu juga satu problematika sendiri. Kemudian mahasiswa bisa aja ikut di kelas tapi tidak berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian nggak semua mahasiswa mau melaporkan rekannya yang tidak aktif. Dan menariknya saya sudah mengalami ada beberapa kelas yang mahasiswa tuh mau, Sir, di kelompok saya si ini nggak mau terlibat. Nah, itu hal-hal yang muncul. Tapi ada juga yang diem aja gitu, walaupun temennya nggak aktif gitu. Nah, hal-hal seperti ini membawa saya memikirkan aja sih, gimana caranya ya supaya tahu gitu. Jadi memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti Moodle, Microsoft Teams, Microsoft Office 365. Kenapa Office 365? Karena saya lihat selama ini kita semua punya ya akses untuk mengunduh Office 365. Kadang-kadang ada mahasiswa yang nggak mau unduh. Saya bilang kenapa? Dia masih pakai Office yang lama. Ternyata dia nggak mau unduh. Saya di kelas biasanya saya dorong supaya dia unduh. Dan ini dari aktivitas perkuliahan saya dorong juga gitu. Nah, contoh kasus apa yang saya lakukan dengan Microsoft Word misalnya. Saya gunakan di mata kuliah Customer Relationship Management, di semester akselerasi ini ya. Nah, ini saya kombinasiin dengan kegiatan mini paper. Jadi tadi salah satu kegiatan kita kan adalah mini paper ya dalam sinkronus. Dan ini saya juga kombinasiin dengan penggunaan Teams Channel. Jadi yang saya lakukan pertama ya saya unggah video dan materi pembelajaran ke Moodle. Jadi mahasiswa nggak saya minta untuk mendengarkan lecturer, tapi mereka harus nonton dulu sebelum kelas dimulai. Memang harusnya terakhir saya baru mengikuti masalah Panopto ya. Memang seharusnya diupload ke Panopto, tapi untuk kemarin-kemarin saya selalu upload di YouTube aja yang gampang bisa ditonton. Jadi nggak perlu ada interaksi. Tapi nanti mungkin next ke depan ada menarik juga itu untuk
dilihat interaksinya di Panopto. Kemudian dalam hal ini contohnya mini paper ini saya minta dia eksplorasi 2 halaman website. Ya, jadi saya minta dia masukin dalam 2 halaman website, dalam kelompok mereka harus berdiskusi. Saya sediakan 2 pertanyaan untuk mereka, kemudian mereka mengeksplorasi website tersebut. Nah, kemudian saya minta dia generate, ya. Saya minta dia untuk mengenerate file tersebut bersama-sama di dalam grup, dalam kelompok. Ya, jadi di dalam kelompok dia generate paper, namanya mini paper. Kemudian di dalam mini paper ini saya minta mereka harus menyalakan namanya track changes dalam fitur di review. Nah, ketika track changes dinyalakan, saya bisa mengakses bagaimana interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Jadi kadang-kadang kita menerapkan dalam kelompok itu ada 5 mahasiswa. Ternyata kalau pas kita buka Microsoft Word-nya, di track changes-nya kita lihat yang mengerjakan itu hanya 1 nama, seperti ini contohnya. Jadi dari beberapa orang ternyata yang muncul untuk mengerjakan ini semua hanya 1 orang. Tapi di tempat lain ada juga yang muncul gitu. Ini bagian ini dia memformat dan sebagainya. Kemudian kalau kita ikuti dalam kelompok tersebut secara live, kita bisa lihat sebenarnya bagaimana kursornya bekerja gitu ya. Cuma memang untuk masalah itu untuk kasus-kasus tertentu, contohnya ketika mahasiswa tersebut melaporkan misalnya, Sir, dari kelompok saya yang 2 orang ini nggak pernah aktif loh. Nah, pada saat proses itu saya biasanya saya lihat apa yang terjadi di kelompok itu, interaksinya seperti apa, dan saya masuk ke dalam paper dia. Kemudian saya lihat begini. Nah, itu yang dalam Word. Kemudian nanti mereka akan upload ini di dalam Moodle mereka, kemudian saya akan lakukan penilaian, dan penilaian itu tentunya saya intervensi mengikuti catatan saya pada saat proses ini. Jadi tentunya di sini ada marking guide yang dibuat, tapi karena dia bentuknya ada, kita menilai juga nggak cuma dari sisi kuantitatifnya, tapi kita lihat juga kualitatifnya gitu ya, interaksi mereka dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian kalau Excel saya gunakan dalam berbagai kegiatan. Contohnya di marketing research tahun semester akselerasi 2019-2020, pertama kali kita online, saya menggunakan role play. Jadi dalam role play itu saya menggunakan satu kegiatan, kita mempelajari masalah namanya conjoint analysis ya dalam marketing research. Jadi saya ajak mereka deh untuk mengisi form secara online, dan mereka mengisi sendiri datanya. Kemudian saya olah data tersebut menjadi satu proses conjoint analysis untuk kita lihat waktu itu adalah jenis dari pakaian ya, fashion. Jadi fashion yang mana yang kira-kira bisa dijual. Nah, setelah proses ini terjadi, saya kan bisa lihat langsung terregister namanya masing-masing, dan filenya saya simpan, dan itu menjadi panduan juga untuk melihat aktivitas mahasiswa, siapa sih yang aktif di kelas, siapa yang nggak aktif di kelas, siapa sih sebenarnya yang ada duduk di kelas, siapa sebenarnya pergi gitu ya, entah dia pergi kemana-mana ya. Jadi kita punya data. Memang kadang-kadang juga kalau kita lihat video kan ada seringkali kita dapat nggak sengaja gitu ya. Saya pernah ada sekali ketika dalam kelas itu saya lihat dia malah fitness gitu ya. Jadi saya tegur dia secara pribadi. Tapi itu kadang-kadang karena dia lupa matikan kameranya, tapi kan banyak juga yang melakukan seperti itu gitu, tanpa kita ketahui. Nah, kalau dalam kegiatan seperti ini, mahasiswa yang terlibat dan nggak terlibat udah otomatis terrecord di dalam aktivitas. Nah, kemudian contoh Excel yang berikutnya saya gunakan dalam jigsaw discussion. Jadi saya menggunakan jigsaw discussion ini di mata kuliah CRM, di mana saya minta mereka nonton video, kemudian dari nonton video itu saya ngajukan satu pertanyaan yang sifatnya adalah didiskusikan bersama-sama di dalam umum. Jadi saya buatkan mereka breakout room. Jadi saya buatkan mereka breakout room untuk di mana mereka berdiskusi di dalam breakout room tersebut. Kemudian dari breakout room saya kembalikan lagi dia ke dalam Teams, dalam grup kelompok masing-masing yang sudah ditunjuk. Kemudian dalam kelompok tersebut saya minta semua hasil diskusi dia di breakout room itu disajikan dalam Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini kembali lagi kita lihat ada kelompok-kelompok yang kira-kira harus kita perhatikan lebih dalam. Kita lihat aktivitas mahasiswa itu kan terrecord. Contohnya ini kita bisa lihat yang kode namanya K misalnya, dia ngerjain apa sih?
itu bisa kita teliti lebih lanjut. Ada yang namanya nggak masuk sama sekali. Jadi kita bisa memperhatikan anak itu individual. Tapi seperti tadi Pak Ihan bilang ya, untuk kegiatan-kegiatan ini butuh energi yang luar biasa. Jadi seringkali saya juga kadang-kadang minta dengan mahasiswanya merecord kegiatan dia di dalam kelompok ya, diskusi kelompok, supaya kita juga bisa lihat apabila ada yang kelewatan. Kemudian kita bisa lihat hasilnya berubah gitu ya. Terus kemudian kita bisa intervensi. Jadi intervensi ini dalam artian kalau kira-kira yang kita inginkan tuh nggak sesuai yang dikerjakan, kita bisa langsung bantu untuk mengedit dan lain sebagainya di dalam itu. Dan kita bisa kasih note, kita bisa kasih conversation, dan itu semua terrecord dengan baik di dalam Microsoft Excel online-nya. Nah, kemudian kasus berikutnya kemudian kita lanjutkan dengan menilai ya. Nah, menilai ini tentunya kita menilai berdasarkan marking guide atau rubrik, kemudian di dalamnya kita kasih intervensi sesuai dengan aktivitas yang sudah dilakukan tadi di dalam kelompok. Nah, yang menarik adalah dengan PowerPoint. PowerPoint ini tidak seperti Word, tidak seperti Excel, dia nggak bisa track changes. Jadi dia tidak ada fitur untuk mereview, kita lihat siapa ngerjain apa gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti dia di dalam kegiatan pada saat merancang PowerPoint ini. Saya gunakan ini di beberapa mata kuliah, tapi ini terakhir di Customer Relationship Management juga saya pakai, di mana dia nanti harus menjawab dua pertanyaan yang saya sudah siapkan terkait dengan materi yang sifatnya masih saya baru perhatikan juga tadi, kayaknya belum sampai HOTS, tapi ya di area essay gitu ya. Nah, kemudian dari situ mereka membuat presentasi, kemudian presentasi itu kita bisa mengikuti sebenarnya, kalau mengikuti siapa mengerjakan apa, tapi kegiatan tersebut tidak bisa di-track changes oleh Microsoft PowerPoint. Jadi kita nggak bisa mengikuti lebih lanjut siapa mengerjakan apa setelah file itu disimpan. Nah, kemudian saya pindahkan itu, ini kebetulan yang kasus PowerPoint ini saya nggak pakai dalam discussion, tapi saya pakai ini dalam group assignment. Jadi saya pindahkan ini menjadi group assignment. Kegiatan ini di RPS group assignment itu 30% dalam bentuk project, di mana dia harus mempresentasikan dia punya PowerPoint atau presentasi yang lain sebenarnya, tapi saya dorong dengan PowerPoint karena itu lebih mudah, kita semua bisa akses. Kemudian saya siapkan rubrik. Nah, dari rubrik ini saya minta mereka mengupload video ya, video presentasi. Jadi ini contohnya ini rubriknya saya taruhin ke dalam Moodle ya. Kemudian saya minta mereka mengupload dalam video ini. Nah, video ini saya minta mereka upload dalam berbagai macam platform, tapi yang saya sarankan adalah YouTube selama ini sih yang unlisted. Tapi kalau memang ya kembali lagi saya ke Panopto tadi masih antara ragu karena mahasiswa ini semester akhir yang takutnya nanti, Sir, aplikasi lagi. Jadi akhirnya saya berpikir nanti aja deh saya terapin semester ganjil. Jadi mereka upload, kemudian mereka presentasi. Dan ini saya tonton tidak di dalam kelas. Jadi saya tonton di luar kelas, kemudian saya siapkan pertanyaan yang saya buat pakai notes ya. Saya buat pertanyaannya di notes. Kebetulan biasanya saya pakai OneNote, tapi untuk ini saya pakai langsung notes biasa aja. Kemudian saya tanyakan pertanyaan itu dalam diskusi kelompok yang ada di Synchronous. Nah, di dalam diskusi kelompok tersebut ternyata kita dapatkan nggak semua mahasiswa itu berpartisipasi aktif di dalam kelompok itu. Jadi kita bisa langsung tahu, mungkin ya menangkap yang tadi Pak Ihan juga sampaikan, kita langsung challenge dia dengan ide-ide yang mereka sendiri sampaikan gitu. Jadi terkadang ketahuan langsung gitu, apakah mereka ide itu memang dia mengerti, dia buat atau enggak gitu. Nah, itu yang menjadi PowerPoint ya, untuk PowerPoint. Kemudian kita lakukan dalam proses grading dengan menggunakan rubrik ya. Rubrik ini gampang sekali menggunakannya, tinggal klik-klik aja selesai ya. Tapi masalahnya adalah ketika mengisi yang bagian sebelah kanan ini, yang bagian feedback ya. Jadi bagian feedback ini memang kita butuh interaksi,
maka salah satu data pendukungnya itu adalah video tadi ataupun dalam sesi tanya jawab untuk kita bisa memberikan masukan kepada setiap individu mahasiswa ya. Untuk penilaian sendiri kita bisa lakukan secara individual walaupun dia submit secara grup. Jadi kita bisa tetap relevan dengan setiap keadaan setiap mahasiswa. Jadi apakah mahasiswa tersebut aktif dalam kelompok atau tidak aktif dalam kelompok akan tetap mempengaruhi penilaian dia secara umum di grup assignment. Ya, kalaupun ada beberapa semester lalu, kalaupun misalnya kita sudah terlanjur menetapkan rubriknya untuk kelompok, kita masih bisa mengaktifkan fitur untuk nilai yang bisa ditambahkan dengan nilai lagi itu di Moodle. Ya, saya lupa namanya, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lebih paham sih tentang itu. Nah, kemudian inilah demikianlah sharing saya. Saya hanya menekankan pada bagaimana sih sebenarnya kita mengukur apakah mahasiswa itu aktif atau enggak. Mungkin salah satu alat yang bisa kita pakai itu adalah yang kita di sekitar kita dan sering kita nggak perhatiin itu Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel yang punya fitur review ya. Fitur review ini sebenarnya menarik dan saya dulu kebetulan S1 sebenarnya pernah belajar ini juga, ada kode-kodenya, tapi seringkali nggak pernah kita pakai sih. Banyak kan kita lupakan fitur ini, kecuali kalau kita berkutat di dunia media atau ilmu komunikasi biasanya ketika menulis artikel dipakai. Tapi sebenarnya ini bisa kita pakai juga di kelas untuk melihat sebenarnya siapa mengedit apa, dia mendelete apa, bagaimana cara dia delete, berapa menit sebelum temannya atau bagaimana, itu sebenarnya terrecord dengan baik di review dari Microsoft Word. Mungkin itu yang saya bisa sharingkan, Bu. Saya kembalikan ke Bu Rumi. Thank you. Oke, terima kasih Pak Daniel. Jadi sebenarnya kita juga udah punya fasilitasnya ya Pak, baik dosen maupun mahasiswa gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada gitu. Jadi sharing yang sangat luar biasa Pak Daniel. Jadi kita juga bisa sama-sama belajar gitu. Baik, kita akan masuk ke sesi question and answer nih Bapak Ibu. Ada pertanyaan satu dari Pak Teddy. Izin bertanya, terkait dengan Google telah menyediakan hampir semua materi atau topik, bagaimana kiatnya agar mahasiswa tidak mengandalkan googling karena tidak selalu benar? Dan bagaimana mendesain materi agar berbeda dengan semester-semester sebelumnya, walaupun objektifnya sama? Terima kasih. Baik, ada tanggapan dari Ibu Ocha, Pak Ihan, dan Pak Daniel, dan Ibu Reni? Ini soal bahwa materi udah ada di Google ya, gitu ya. Jadi gimana ya, apa dosen udah nggak diperlukan gitu ya. Semester depan kita dipecat gitu. Saya rasa ya, Pak Teddy, penyakitnya mahasiswa tetap sama ya. Mereka nggak mampu baca, nggak mampu berpikir kritis, nggak punya perspektif juga untuk bagaimana mengolah informasi itu. Kalaupun ya, kuliah-kuliah dari Harvard, itu dari Stanford, dari MIT itu ada di YouTube semua, bebas ya, buku-buku juga ya, paper-paper juga gitu ya. Tapi kan nggak mampu bacanya kalau nggak didampingi begitu ya. Dan kemampuan baca itu tuh cuman bisa berkembang dengan perkembangan wawasan juga ya. Buku yang saya baca aja, saya sendiri aja ya, baca buku 5 tahun yang lalu sama ini mau ngajar lagi nih, coba saya baca lagi gitu ya, buku tentang Google atau buku tentang apa gitu ya. Tiba-tiba nangkap aspek yang berbeda ya, karena pergumulan-pergumulan saya sekarang beda dibanding 5 tahun yang lalu. Karena wawasan saya juga ya insya Allah juga bertambah begitu ya. Karena kan buat yang belajar pedagogi kan, kalau kita punya framework, terus kita berusaha nangkep materi baru, frameworknya makin luas, makin gampang ya, teori-teori Piaget atau apa gitu ya. Nah, jadi saya rasa sih tetap perlu pendampingan ya. Even kalau saya baca buku, saya didampingi oleh teman yang lain untuk coba kita baca bersama ya. Kamu lihatnya apa, saya lihatnya apa, terus kita diskusikan ya. Saya akan tetap merasa sangat tertolong. Dan semua atlet itu perlu coach. Ya, nggak berarti coachnya itu lebih pinter ya melakukan olahraganya dibanding atletnya. Tapi kan tetap ada yang harus observasi ya. Kamu melakukan gerakan ini tuh bisa lebih efisien, lebih bagus gitu ya.
Nah, jadi fungsinya kita mungkin bergeser jadi coach sih. Tapi mahasiswa tuh tetap butuh tutor sama mentor, terus kita harus menjalankan fungsinya. Mungkin itu jawaban saya, Bu Rumita. Oke, terima kasih Pak Ihan. Ada tanggapan dari Pak Daniel mungkin atau Ibu Oce? Iya, terima kasih. Saya setuju ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ihan. Tentu juga ya kalau melihat pengalaman-pengalaman saya, misalnya saya ngajar satu mata kuliah yang hampir tiap semester muncul ya, baik itu di prodi saya ataupun mau prodi yang lain. Tapi seperti yang tadi, geometri itu semester ganjil kalau untuk anak matematik, semester genap atau semester ganjil kan, baik itu matematika, jadi mereka tidak bersamaan, matematika dengan prodi PGSD misalnya itu tidak bersamaan. Tapi apakah saya persis sama menyampaikannya? Nah, tentu pertama kalau Deving itu men-sharingkan bahwa kita mesti tahu lihat situational factor-nya ya. Apa yang mereka sebenarnya siapa yang mesti kita siapa nih yang menjadi mahasiswa kita gitu ya. Nah, itu akan pasti membedakan perlakuan. Ya kan kalau kita sama-sama mengingat ya bagaimana mengajar berarti beda orang ya yang kita misalnya ajar ya maka akan beda pendekatannya gitu ya kalau menurut saya seperti itu. Jadi apalagi ya EduTech juga memfasilitasi selalu aja update ya banyak tools gitu ya. Mungkin kita juga terus mengupgrade diri kita untuk belajar mengikuti kira-kira masukan apa nih yang tools-tools yang kita gunakan supaya tidak terlalu sama terus ya tiap semester. Nah, mungkin itu bisa membantu. Misalnya juga kadang kalkulus saya mikirkan apa ya? Karena kan ini tidak bisa langsung menggambar di catatannya. Mungkin saya menggunakan tools-tools yang lain yang mereka input sendiri ya, formulanya, terus muncul gambarnya ya, karena kita tidak memungkiri perkembangan teknologi yang terus berkembang. Jadi tidak menggambar manual seperti yang dulu ya. Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan banyak tools, tinggal mereka ke piawainya untuk memberikan untuk menggunakan tools-tools tersebut ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi kita juga melihat nih perkembangan-perkembangan yang terjadi dan kita mengupgrade diri kita juga. Terus karena tadi ya berhubung ada feedback dari mahasiswa, maka saran-saran yang mereka berikan kepada saya itu saya pakai untuk meningkatkan untuk pembelajaran untuk semester depan atau di kelas yang lain. Jadi ya tidak semua kita ambil ya Bapak Ibu ya, kita saring juga ya. Namanya juga bebas berpendapat, itu tentu kita berhikmat aja mengambilnya ya, yang untuk membangun yang mana. Maka biasanya saya melakukannya seperti itu. Dan masalah mereka bisa menemukan, sama kata Pak Ihan, tidak lama-lama bisa jadi tidak butuh dosen ya Pak. Karena kalau misalnya saya ngajar aljabar linear, waduh persis materinya kan tidak mungkin berubah ya. Persis materinya udah persis dari buku, video di YouTube ya. Dan memang dia langsung membuat videonya dari bukunya. Jadi sepertinya tidak akan ada yang terlewatkan dari setiap halaman demi halaman gitu ya. Tapi mungkin di situ ya benar kata Pak Ihan ya, tidak semua mahasiswa kita mau budaya membaca itu ya. Itu bagus ya. Tidak semuanya, maka kita ya kalau kita mendampingi mahasiswa kita seperti apa berarti tergantung dari rangsangan yang kita berikan ya. Kita mereka meningkatkan skill apa nih yang kita butuhkan untuk saat ini gitu ya. Kita memberikan tools-tools yang lain. Biasanya oke. Kalau sudah seperti itu persis video saya menemukan itu tahun lalu ya waktu awal-awal online. Kaget ya saya. Waduh, seperti tidak ada lagi ya saya membawakan aljabar linear satu buku semua sudah dia buatin ini ya video tutorialnya gitu ya. Seolah-olah saya merasa waduh aljabar linear kan tidak akan berubah juga ya. Materinya, rumusnya masih sama, penurunan rumusnya juga apa yang saya lakukan. Ya, jadi mungkin saya tidak akan persis buat yang sama, tetapi saya memberikan seperti apa pendekatan yang saya lakukan ke dalam mahasiswa yang ada sekarang ini. Mungkin itu bisa membantu kita untuk mengupgrade diri kita dan juga terus belajar karena memang kita ya dari waktu ke waktu harus memiliki keinginan untuk terus mau mengupgrade diri ya Bapak Ibu ya. Dari mahasiswa atau rekan-rekan seperti yang dilakukan oleh EduTech ini ya, saat ini ya banyak masukan juga buat saya pribadi ya untuk terus belajar memaksimalkan apa yang sudah difasilitasi. Terima kasih.
Oke, baik. Dari Pak Daniel, oke? Ya, mungkin sekaligus sekali kebetulan baca juga Pak Aditya ya. Jadi kalau kita mau tetap relevan itu memang ada beberapa cara yang kita lakukan. Saya dua sih yang biasa saya lakukan. Pertama adalah saya selalu keep in touch dengan teman-teman saya di industri. Ya kebetulan saya kan di hospitality ya, jadi pariwisata. Jadi saya selalu kontak mereka rutin. Sebenarnya gimana sih sekarang industri perubahan-perubahan alat apa segala macam itu cepet banget. Kalau kita nggak komunikasi sama mereka, kita nggak dapat informasi. Kemudian nanti dia akan kasih tahu juga kalau misalnya ya biasa dengan informal ya, bro, ini ada alat baru loh, rupanya gini bentuknya. Oh kita lihat, terus kita pelajari kalau memang perlu kita datangin untuk kita eksplorasi, terus sebelum kita ketemu mahasiswa kita udah siap gitu dengan yang seperti itu. Terus kemudian cara yang kedua, saya beberapa kali khususnya kalau misalnya terkait dengan hospitality ya, kalau untuk mata kuliah kayak tadi CRM atau mata kuliah marketing research yang sifatnya materi seperti Bu Oce bilang aljabar, kadang-kadang saya juga takut sih apa itu ada perubahan, kayaknya nggak berubah gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk mata kuliah kayak hospitality saya udah yakin berubah. Jadi saya selalu di awal kelas itu di topik pertama saya buat polling. Jadi saya buat polling, sebenarnya kalian tahu apa ya tentang ini? Terus ekspektasi kalian masuk mata kuliah ini apa? Jadi dari situ saya bisa adjust kira-kira oh nanti ada beberapa perubahan kayaknya di contohnya mata kuliah bartending trennya adalah boba misalnya. Jadi ada satu pertemuan yang saya rubah yang tadinya bicarain tentang minuman-minuman klasik ya udah ganti aja jadi boba, bicarain boba gitu. Itu saya dapatkan di pertemuan pertama. Kalau nggak ada diskusi seperti itu biasanya kita nggak tahu mahasiswa itu pinginnya apa sih yang relevan dengan mereka minat. Tapi ini kasus untuk hospitality ya. Kalau kasus yang lain saya kurang paham juga. Mungkin itu yang saya bisa sharingkan Bu Rumita. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ya, benar ya Bapak Ibu, kita sebagai dosen adalah fasilitator, coach gitu ya. Jadi setiap tahun pasti ada variasi gitu dari materi kita dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari Bu Reni nih, seperti apa Bu Reni untuk variasi materi ke depannya? Kalau dari saya, Bapak Ibu, sebenarnya yang paling mengerti Bapak Ibu sebagai SME-nya ya, subject matter expert-nya itu paling memahami apa yang harus di-sharingkan ke mahasiswa dan tentunya dengan informasi yang up to date saat ini. Jadi merelasikan ke kehidupan nyata. Jadi namanya mahasiswa sekarang ini mereka lebih concern dengan apa yang ada saat ini dibandingkan dengan yang masa-masa lalu ya. Jadi yang harus move on ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang informasi yang up to date itu membuat mereka tuh jadi berpikir dan bisa relate semuanya dengan tentunya yang bersifat aplikatif. Nah, untuk perbaikannya ke depannya ya Bapak Ibu, saya juga sekalian menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Jadi memang setiap semester itu kan Bapak Ibu kalau misalnya mengajar dengan mata kuliah yang sama, tentunya pasti ada evaluasi dan tentunya dapat feedback dari mahasiswanya seperti apa. Nah, tadi sudah dipaparkan juga oleh Ibu Oce, Pak Ihan, dan Pak Daniel itu semuanya benar sekali. Dan tentunya perbaikan-perbaikan itu tergantung dari kita juga sendiri Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau memperbaiki setiap topik yang kita berikan, informasi tambahan ataupun dengan media-media yang terbaru yang bisa digunakan tentunya lebih kreatif Bapak Ibu, semuanya saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu dosen yang mengaturnya. Seperti itu, karena memang kembali lagi ke situational factor-nya itu berbeda. Mahasiswa yang Bapak Ibu temui setiap semester itu mereka unik-unik tentunya. Tuhan menciptakan semuanya unik-unik dan pastinya mereka adalah manusia yang kreatif dan mereka menyukai hal yang kreatif. Nah, tentunya kita juga harus keluar dari zona nyaman kita untuk berusaha menghadirkan yang dengan teknologi yang terbaru yang kita bisa punya atau mungkin dengan informasi yang up to date. Itu aja Ibu Romita. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Reni. Nah, kalau tambahan nih dari Ibu Anita, saya bacakan ya Bapak Ibu. Salah satu caranya dengan memproduksi materi atau bahan ajar sendiri, Pak. Kemudian diperkaya dengan link-link referensi ke materi pendukung yang sudah diseleksi oleh Bapak Ibu dosen. Jadi ini tindakan preventif ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dosen dapat memberikan pengarahan sebelumnya untuk tidak mengakses situs-situs tertentu yang dianggap kurang ilmiah, misalnya Wikipedia atau blog. Dan ketika meminta mahasiswa untuk melakukan eksplorasi, untuk mengerjakan tugas-tugas atau paper atau karya ilmiah lainnya, biasakan untuk minta mereka mencantumkan resource-nya. Betul ya Bapak Ibu, harus ada, segala sesuatunya harus ada resource-nya gitu. Untuk bahan ajar atau lecturer dapat dibuat dengan memanfaatkan audiovisual dengan durasi tidak terlalu panjang, 4-7 menit lah ya Bapak Ibu, tapi boleh lebih dari satu video gitu. Tapi boleh dari satu video. Yang menjadi pembeda dengan semester sebelumnya adalah kasus-kasus yang berbeda dan up to date. Betul ya Bapak Ibu, gitu. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah sharingkan gitu dari tadi. Oke, terima kasih Bu Anita untuk masukannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Dari Pak Aditya lagi gitu. Izin bertanya, bagaimana cara mengukur bahwa materi yang mahasiswa pelajari tersebut memang relevan dengan minat mereka? Apakah kita cukup mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa mengukur relevansi tersebut? Kadar subjektivitas tertentu tentunya tinggi. Bagaimana mereduksinya secara signifikan? Bagaimana kalau kemudian mereka menilai apa yang mereka pelajari tidak relevan sama sekali? Terima kasih. Penilaian untuk relevansinya. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin saya coba komentar ya Bu Rumita. Siap Pak, silakan Pak. Memang ilmu-ilmu itu kan ada yang ilmu yang agak basic ya, seperti aljabar linier, persamaan diferensial, itu mungkin akan bertahan puluhan tahun dengan bentuk yang mungkin sudah nggak terlalu berubah ya. Cuman saya ingat kalau baca textbook di ITB dulu 20 tahun yang lalu sama textbook yang ada sekarang lebih enak. Gitu. Di ITB dulu pakai textbook dari MIT, aduh bacanya setengah mati, nggak ngerti. Kita curiga dosennya juga nggak ngerti gitu ya. Sekarang banyak textbook yang lebih reader friendly gitu ya. Jadi kadang-kadang relevansi itu juga terpengaruh dengan pemilihan buku kita ya, dan buku untuk satu bidang tuh banyak ya. Tugas si coach atau tutornya juga ya melakukan screening ya. Saya juga tahu mahasiswa kalau baca buku nggak kuat ya, baca buku 200 halaman sekali seminggu gitu ya, nggak kuat. Jadi biasanya saya terpaksa harus baca dulu buku itu, pilih 1 chapter atau 2 chapter untuk mahasiswa itu bisa ya berusaha mengolah ininya ya, melakukan tugas dan lain sebagainya. Kecuali ilmu yang udah cukup basic, yang udah puluhan tahun, matematik atau apa, nah itu bisa ya, ada textbook yang mungkin setiap minggu kita baca 1 chapter aja, 40 halaman, 50 halaman ya. Terus mereka di level yang paling sederhana, kalau mahasiswa tingkat pertama dikasih pertanyaan aja dari buku itu, kalau ada kasus atau hitungan atau apa, terus mereka disuruh argue, posting ya, kenapa begini dan kenapa begitu. Itu udah bisa jadi pembelajaran yang cukup mudah dan bisa dilakukan mahasiswa tahun pertama. Kalau yang mahasiswa-mahasiswa selanjutnya bisa lebih rumit ya, menuntut critical thinking yang lebih tinggi, itu bisa diubah modusnya. Nah, dengan melakukan pola gaming semacam itu sih juga menolong mahasiswa itu merasakan relevansinya, karena sebenarnya yang dilatih jadi bukan semata-mata kontennya ya. Kontennya itu udah 100 tahun terakhir ya kayak gitu misalnya kalau matematika gitu ya. Tapi mahasiswa tuh bisa bermain nggak sih, menyerap konten itu begitu ya. Dan di dalam permainan itu dia mengembangkan skill, misalnya skill mengartikulasikan hal-hal secara matematik, atau punya insights ya, mekanis mathematical thinking itu seperti apa. Atau kalau dia tugasnya buat video, dia berusaha mencerna juga alat-alat pembuatan video itu begitu ya. Dan bahkan berusaha punya feeling ya, kalau 5 menit itu saya bisa nerangin berapa banyak sih gitu ya. Sehingga lain kali kalau dia di perusahaan, dia harus elevator pitch kepada bosnya gitu ya. Bosnya tanya, terangin saya problemnya apa dalam 5 menit gitu misalnya. Nah dia terlatih ya, main 5 menit, main 7 menit, main kalau saya punya waktu banyak saya bisa terangin 20 menit gitu ya.
Saya rasa skill-skill itu semua berguna di kehidupan nyata ya, dan relevansinya sebenarnya tinggi. Kalau mahasiswa diterangin bahwa kita lagi latihan mainan ini, cuman materi kita kalkulus ya, atau materi kita persamaan diferensial ya, atau teori sinyal dan sistem gitu ya. Ilmunya udah lama, tapi gaya permainan itu selalu bisa baru dan mudah-mudahan bisa relevan ya. Dan di dalam ilmu-ilmu yang udah lama itu ya, tetap terkandung kadang-kadang misteri-misteri ya. Seperti menerangkan Fourier transformation ya, buat orang matematika itu dari sejak zaman Fourier itu menemukan ya di Prancis, itu udah ya kayak gitu ya. Tapi menjelaskan itu supaya bisa dicerna orang ya, susahnya minta ampun gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa saya yang bikin film, saya pasang di YouTube gitu aja ya, terus saya suka terkejut, film 5 menitan itu lebih digandrungi daripada film 1 jam saya menerangkan dari buku teks gitu ya. Tahu-tahu udah 1000, 2000 yang lihat ya, dan ada waktu-waktu di semester tertentu orang nyari ya, jangan-jangan mahasiswa di tempat lain juga bingung ya sama materi itu. Terus film-film yang menang ini dari pertandingan-pertandingan di kelas saya ini kalau dipublish, loh kok jadi banyak yang suka gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa terkejut sih, jangan-jangan mahasiswa kita lebih pintar dari kita. Betul, setuju dengan Pak Ihan ya Bapak Ibu. Baik, karena berhubung dengan waktu ya Bapak Ibu, karena kita emang seru banget nih ada 3 dosen tamu kita memang sangat memberikan kita pencerahan gitu. Nah, pertanyaan penutup nih dari Pak Beni nih. Saya akan tanyakan juga kepada dosen-dosen lainnya. Menarik sekali semua paparan narasumber. Terima kasih, mohon pencerahannya. Di dunia nyata, coach juga dinilai oleh muridnya, benar. Namun, apakah dengan nilai coach kepada murid yang tidak beri minimum nilai B bisa dibawa? Karena misalnya kelihatan mahasiswa diukur via KAT 1, KAT 2, UTS, dan UAS. Ternyata buruk, lalu dinilai di SFQ. Ada beberapa orang tersebut sangat jelek, akibatnya si coach dihukum. Diberi tugas karena nilai jadi antara 5 dan 6. Apakah kira-kira dari para narasumber untuk mengatasi masalah seperti ini, apakah harus beri nilai minimum B? Gimana Bapak Ibu? Nilai SFQ yang mempengaruhi akhirnya kita harus memberikan nilai bagus kepada murid kita, minimal B gitu. Ya, nilai minimum B itu buat saya justifiable kalau tugasnya memang susah. Ya, artinya kalau memang tugasnya itu memaksa orang untuk terpaksa berpikir kritis ya, dan bahkan even adu kuat sama yang paling pintar di kelas gitu ya, atau berpikir yang desainnya itu semua susah ya. Even saya sendiri masih susah ya melakukan proyek-proyek desain atau apa ya. Jadi kalau mahasiswa itu udah di level itu ya, at least kalau dia udah masukin posting effortnya ya, kecuali dia nggak posting ya. Kalau nggak posting nggak ada nilai ya udah selesai ya. Saya juga nggak usah grading, saya senang juga. Tapi kalau dia posting ya dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi, dapat B buat saya nggak apa-apa ya. Tentu jadi beda kalau kita cuma multiple choice gitu, terus tahu-tahu abis itu juga nilainya jadi gampang gitu ya. Itu mungkin sih ada masalah ya, karena nanti gimana kita mempertanggungjawabkan kualitas lulusan kita gitu ya. Dan biasanya kalaupun udah main seperti itu ya, kalau saya kasih kuis itu yang kuis gratisan ya, kira-kira range-nya tetap antara rata-rata ya, average-nya biasa antara 50 sampai 70 ya. Jadi saya tuh tetap berusaha menjaga supaya kuliah saya tetap agak susah ya, nggak gampang-gampang amat ya. Tapi juga nggak bisa terlalu susah sampai orang frustrasi gitu ya, bahwa apapun yang saya lakukan di kuliah ini saya kayaknya nggak bakal bisa dapat nilai bagus. Nah kalau udah cenderung frustrasi kayak gitu, mungkin semangat belajarnya jadi sangat rendah begitu ya. Jadi saya berusaha cari ada di pertengahannya itu, nggak gampang. Menurut saya dosen yang paling ideal ya, itu tuh yang terkenal kalau ngajar di kelas itu jelas, tapi ujiannya susah banget ya. Ada sih di kelas yang kayak gitu ya. Dan SFQ-nya nggak pernah tinggi. Ya, tapi kalau udah gitu ya nggak usah baper baca SFQ ya. Selama SFQ-nya nggak di bawah 4, ya udah gitu, dia menjalankan tugasnya. Menurut saya itu sih yang ideal bahkan. Baik, terima kasih Pak Ihan. Dari Pak Daniel mungkin ada masukan Pak Daniel? Sekalian penutup kita gitu. Masalah penilaian ya, mungkin salah satu yang menarik
Ya, SFQ ya, SFQ penilaian. Selama ini sih ya kalau dari sisi kita cuek aja sih. Kalau sejauh itu mengikuti rubrik atau mengikuti kita punya RPS lesson plan. Tapi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kita nggak, tadi kalau kata Pak Ihan baper, itu dengan menggunakan second marker. Jadi dulu di Medan kita pernah terapin juga beberapa semester, itu setiap mata kuliah yang beberapa dosen kita pada saat markingnya kita ganti swab. Jadi ketika dia mahasiswa itu mendapatkan nilai apa aja, itu sudah kita usahakan seobjektif mungkin, sehingga kalau nanti dalam hal penilaian dia mempengaruhi SFQ kita, ya kita dalam hal ini ya seperti Pak Ian tadi ya sudah kita terima aja gitu, karena kadang-kadang juga SFQ itu sendiri mungkin ada yang ya lebih kurangnya mungkin ada yang objektif, ada yang subjektif juga. Tapi beberapa kan kita suka minta juga mereka tuliskan kualitatifnya ya. Itu beberapa juga kita bisa cerna, kita bisa lihat, kita bisa refleksiin ke kita sendiri. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pakai untuk membangun kita ke depannya sih. Dari saya pribadi sih itu sih pendapat saya kalau masalah SFQ dan nilai ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Dan kalimat penutup dari Bu Ocha. Silahkan Bu. Oke, terima kasih untuk dari saya. Memang mengajar itu mesti kita menempatkan hati ya untuk benar-benar mau belajar. Jadi sebagai pengajar juga mesti punya keinginan untuk terus mau belajar, mengupgrade diri, dan tentu saya mengutip kata keprodi saya ya, selalu mengatakan jangan injakkanlah kaki di tanah. Artinya apa? Apalagi kalau kita eksak ya, setinggi materi konten matematika itu, kita tahu tingkat kesulitannya seperti apa, tetapi kita mesti mempelajari situational factor ya, yang kita hadapi, gitu ya, mahasiswa kita seperti apa, sehingga kita bisa mengimbangi itu ya, bukan turun jauh, tetapi untuk bisa mengatasi bagaimana kita bisa bertemu ya di tengah gitu, supaya terfasilitasi, karena kita bukanlah sepenuhnya sumber ya untuk siswa kita yang belajar, tetapi kita itu mendirect ya pembelajaran kita ya, biarkanlah itu menjadi pembelajaran bersama sehingga pengajar maupun mahasiswa intinya sama-sama bertumbuh di dalam pembelajaran yang kita ampuh. Itu dari saya, terima kasih. Semangat berjuang Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ocha, Pak Daniel, dan Pak Ihan, dan Ibu Reni juga yang sudah membawa materi atau training kita hari ini ya Bapak Ibu. Baiklah, berakhir sudah training kita hari ini, karena sudah juga banyak yang sudah leave, karena waktunya sudah lewat juga ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya bisa screen capture, mohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, saya mohon izin ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan meeting ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau boleh berikan kepada kami boleh belajar bersama-sama Tuhan melalui training ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus untuk kami boleh mengaplikasikan di dalam pembelajaran kami dalam pembelajaran kami dan untuk pembelajaran semester depan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Burum dan para pembicara yang baik-baik. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya.
Oke, Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Bu Oce. Terima kasih. Terima Terima kasih Bu, tim EduTech, terima kasih. Ya. Oke, mari sampai jumpa. Bu.